Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir surat Al-Fatihah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekedar menambahkan muqaddimah kita pada kajian yang lalu, bahwasanya banyak sekali keutamaan pahala bagi yang belajar ilmu agama, yaitu ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Dan lebih khusus lagi belajar tentang Al-Quran. Sekali lagi yang kita sampaikan kemarin, ini keutamaan ilmu agama secara umum. Lebih khusus lagi belajar tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Ini mencakup belajar dan mengajar tafsir Al-Quran. Kata Rasul, khairukum, sebaik-baik kalian. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam sabda Rasul ini. Demikian pula Rasul SAW bersabda tentang keutamaan khusus belajar Al-Quran dan sekaligus tentunya mengamalkannya. Rasul mengatakan, innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi al-akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebagian manusia lewat Al-Quran. Ketika mereka belajar Al-Quran, memahaminya dengan benar, berpegang teguh mengamalkannya, maka ini janji Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul. Innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi al-akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebagian orang lewat Al-Quran, dan sebaliknya Allah juga menghinakan sebagian orang lewat Al-Quran karena mereka berpaling dari Al-Quranul Karim. Bahkan ada suatu kisah
ada seseorang dari kalangan budak di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada salah seorang dari mungkin bupatinya, gubernurnya, atau wali kotanya itu dari kalangan budak yang disebut dengan Ibnu Abzah. Kata Umar bin Khattab, kenapa engkau mengangkat seorang budak menjadi pemimpin tadi, namun pemimpin suatu kota atau suatu kabupaten? Maka Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadau bi al-akharin. Ibnu Abzah itu dia orang yang ahli Al-Quran ataupun yang hafal Al-Quran dan paham tentang Al-Quran. Meskipun dari kalangan budak, dia pun diangkat menjadi pemimpin sebagian orang. Kata Umar bin Khattab, sungguh benar sabda Rasul, Allah mengangkat derajat sebagian orang karena Al-Quranul Karim. Semoga Allah mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah. Ya, ini sekedar motivasi untuk kita semuanya di sini lebih semangat lagi belajar tentang Al-Quran, terutama tentang tafsir surat Al-Fatihah yang akan kita kaji sedikit demi sedikit ini. Pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada ucapan penulis Syekh Muhammad bin Jamil rahimahullah di muqaddimah kitab ini, bahwasanya motivasi beliau menulis kitab ini yang pertama karena surat Al-Fatihah adalah surat termulia di dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Fatihah adalah intisari dari Al-Quranul Karim. Maka kewajiban kita untuk lebih bersemangat mempelajarinya, di samping juga surat-surat yang lain. Kemudian motivasi yang kedua, kata Syekh, bahwasanya setiap kita ketika sholat pasti membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita sholat sendirian atau minimal kita mendengarkan surat Al-Fatihah dari bacaan al-imam, maka kewajiban kita untuk memahami surat tersebut. Ya, ditambah lagi agar kita lebih bisa khusyuk dalam sholat, karena di antara kiat meraih kekhusyuan dalam sholat memahami apa yang kita baca atau yang kita dengarkan dari bacaan sholat tersebut. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, di bagian muqaddimah terakhir beliau di sini, beliau menyebut referensi beliau dalam menulis buku kecil ini adalah tafsir Imam At-Tabari yang panjang lebar berjilid-jilid, dan juga tafsir Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala wa mukhtasaratihi. Jadi beliau di sini bukan ngarang-ngarang sendiri, tidak, namun beliau hanya sekedar meringkas, menukil dari kitab-kitab tafsir yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Ini sekedar muqaddimah dari penulis. Sekarang kita masuk bab pertama dalam kitab ini, yaitu bab kaifa nufassirul Quran. Bagaimana kita mentafsirkan Al-Quran, atau istilahnya metodologi memahami Al-Quran, manhaj dalam mentafsirkan, memahami Al-Quranul Karim. Ini pun beliau meringkas dari muqaddimah tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang mungkin punya kitab tafsir Ibnu Katsir aslinya yang bahasa Arab bisa dilihat, dan juga mungkin yang terjemahannya, kalau memang terjemahannya ada muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, ini dibahas di muqaddimah sebelum surat Al-Fatihah, yaitu bagaimana mentafsirkan Al-Quran. Ini sekali lagi beliau hanya meringkas,
maka ingin kita nukilkan sedikit dari ucapan Ibnu Katsir, ya. Jadi sekali lagi, bab pertama ini sebetulnya ringkasan dari muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Sebelum kita baca ringkasannya, kita mau bacakan sedikit ucapan Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsirnya. Imam Ibnu Katsir di awal-awal muqaddimah tafsirnya menyebut ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban kita mentadaburi, mengkaji, merenungkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan sekaligus disebut juga ayat-ayat yang berkaitan dengan celaan Allah bagi yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran? Tidakkah mereka mau mempelajari isi Al-Quran? Atau hati mereka sudah terkunci? Naudzubillahi min dzalik. Ini celaan dari Allah. Kalau orang itu nggak mau mempelajari Al-Quran, berarti hatinya telah tertutup, terkunci. Naudzubillahi min dzalik. Maka kebalikannya, kewajiban kita mempelajari Al-Quranul Karim. Ini kewajiban seorang muslim dan muslimah. Banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin bangga dengan Al-Quran, bangga dengan kitab sucinya. Akan tetapi itu tidak cukup, harus dilanjutkan dengan membacanya. Masya Allah, kemarin di bulan suci Ramadan banyak kaum muslimin yang kembali kepada Al-Quran, karena dikenal bulan suci Ramadan sebagai Syahrul Quran. Namun bukan berarti selesai bulan suci Ramadan, selesai membaca Al-Qurannya, apalagi mempelajarinya, ya. Dan juga ini sebagai motivasi kita untuk melanjutkan lagi langkah kita di bulan suci Ramadan. Karena kata para ulama, bulan suci Ramadan itu banyak memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran berharga. Di antaranya agar kita kembali kepada Al-Quran, untuk kita memulai lagi belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji isi Al-Quranul Karim, ya. Jangan sampai mengenal Al-Quran hanya di bulan suci Ramadan, maka sungguh rugi. Maka sekali lagi kita lanjutkan dengan terus mengkaji Al-Quran. Kemudian setelah Imam Ibnu Katsir membawakan ayat-ayat tentang kewajiban mempelajari Al-Quran, beliau mengatakan, fa'alaina ayyuhal muslimun an nantahiya amma dhammahumullahu ta'ala bihi wa an na'tamira bima amarana bihi min ta'allumi kitabillahi munazzal ilaina wa ta'limihi. Oleh karena itulah, wahai kaum muslimin, kewajiban kita berhenti meninggalkan hal-hal yang dicela oleh Allah, dan kewajiban kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Apa perintah Allah? Kata beliau, min ta'allumi kitabillah, mempelajari Al-Quran yang diturunkan kepada kita, wa ta'limihi, dan juga kewajiban kita mengajarkan Al-Quran tersebut, wa tafahumi wa tafhimihi, memahaminya untuk kita sendiri dan juga memahamkan orang lain tentang isi Al-Quran. Kemudian beliau berkata, fa in qala qailun fama ahsanu tafsir. Kalau ada yang bertanya, apa metodologi, cara yang terbaik dalam mentafsirkan Al-Quran? Nah, ini pembahasan bab pertama kitab ini. Kata Imam Ibnu Katsir, fal jawab, maka jawaban dari pertanyaan apa metodologi yang terbaik dalam mentafsirkan Al-Quran, kata beliau, anna asahhat tariq fi dzalik an yufassar Quran bil Quran, yaitu mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Fama ujmila fi makanin fa innahu qad busita fi maudi'in akhar.
Karena ada sebagian ayat yang global itu dijelaskan oleh Allah pada ayat yang lain. Insya Allah akan kita beri beberapa contohnya pada pembahasan nantinya. Namun sekali lagi, inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i dalam masalah fikih. Kata beliau, fa in a'yaka dzalik fa 'alaika bisunnati. Kalau engkau tidak menemukan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, maka kembali kepada tafsir Al-Qur'an dengan sunnah Rasul, dengan hadisnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha syarihatun lil Qur'an. Karena sunnah Rasul, hadis Rasul itu sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Baik, ini ucapan Imam Ibnu Katsir yang sekarang akan diperjelas lagi oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Kata beliau, bagaimana cara mentafsirkan Al-Quran, apa metodologi dalam mentafsirkan Al-Quran? Kata beliau, yang pertama, tafsirul Qur'ani bil Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Beliau contohkan, misaluhu qaulullahi ta'ala, contohnya firman Allah surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ja'a tafsiruha fi qouli ta'ala, tafsirnya dalam surat lain yaitu surat Al-Infitar ayat ke-18. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah Anda apa itu yaumuddin? Allah jelaskan, Allah tafsirkan dengan firman-Nya di akhir surat Al-Infitar, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari yang tidak ada satu jiwa memiliki jiwa yang lain sedikit pun. Wal amru yauma idzin lillah, semua perkara pada waktu itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah mentafsirkan, menjelaskan sendiri apa itu yaumuddin, ya. Dan ini juga sama dengan ayat dari surat Al-Fatihah. Insya Allah akan kita bahas lagi lebih lanjut pada waktunya. Namun sekedar contoh saja, kita setiap salat membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka yang Allah berikan nikmat ini? Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Coba yang bawa mushaf atau yang ada aplikasi mushaf dalam HP-nya, dilihat surat An-Nisa 69. Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Samakan lafaznya, yang Allah berikan nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, dari kalangan orang-orang yang siddiqin, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Ini surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, ditafsirkan dengan surat An-Nisa ayat 69. Contoh yang lain, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kata para ulama, di antara contohnya surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Ini
Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah mereka tidak merasa bersedih hati, tidak pula merasa takut. La khaufun alim, tidak merasa takut, tidak bersedih hati. Siapa wali Allah itu? Allah jelaskan sendiri pada ayat selanjutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang dinamakan dengan wali Allah adalah mereka-mereka yang beriman. Beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dan mereka bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini tafsir ayat tentang siapa wali Allah ditafsirkan oleh Allah sendiri, dijelaskan oleh Allah sendiri dalam ayat selanjutnya, surat Yunus ayat 63. Contoh yang lain, tafsir ayat dengan ayat, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, kata para ulama. Rasul mengatakan mafatihul ghaibi khamsun. Ini berkaitan dengan surat Al-An'am. Ana lupa nomornya, nanti dilihat. Ayatnya berbunyi, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah lah perbendaharaan hal-hal yang gaib. Kata Rasul, perbendaharaan yang gaib, kunci-kunci gaib itu ada 5. Kemudian Rasul membacakan akhir surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzil ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. 5 kunci yang gaib: masalah kapan hari kiamat, masalah turunnya hujan, masalah janin di rahim ibu, kemudian masalah setiap jiwa tidak tahu apa yang dia perbuat esok hari. Tidak ada satu jiwa yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Ini tafsir surat Al-An'am, ditafsirkan apa? Dengan akhir surat Luqman. Contoh yang lain, tafsir surat Al-An'am juga ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, merekalah yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika turunnya ayat ini, sebagian sahabat merasa sangat khawatir. Mereka apa? Tidak mendapatkan keamanan, tidak mendapatkan petunjuk. Kata para sahabat, ayuna la yadlim ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim ya Rasulullah? Namun kata Rasul, bukan kedzaliman itu yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tadi. Namun kedzaliman yang dimaksud dalam ayat tadi yaitu seperti yang dikatakan oleh Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai putraku, jangan engkau berbuat syirik, jangan engkau menyembah kepada selain Allah, karena kesyirikan kedzaliman yang paling besar. Surat Al-An'am tadi ayat 82 ditafsirkan oleh ayat dari surat Luqman. Ini contoh-contoh atau sebagian contoh-contoh tafsir Al-Quran dengan apa? Al-Quran. Karena yang paling tahu tentang Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, Allah mengatakan, apabila ada seseorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu apa? Al-Quran. Maka ini metode yang paling baik, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam mentafsirkan Al-Quran,
yaitu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya, karena Allah yang paling tahu tentang maksud daripada kalamnya sendiri. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, metode cara yang kedua dalam mentafsirkan Al-Quran sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir tadi, kalau tidak ditemukan ayat mentafsirkan yang lainnya, maka apa? Kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Karena Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dan tugasnya Rasul menjelaskan apa maksud tafsir daripada ayat-ayat Allah tersebut. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 44. Surat An-Nahl ayat 44, Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan sungguh kami, kata Allah, telah menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, kepada engkau Nabi Muhammad, litubayyina linnas, untuk engkau menjelaskan, mentafsirkan kepada manusia ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ini firman Allah, kata Allah, tugas Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan tafsir Al-Quran. Maka yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seorang muslim-muslimah selain diwajibkan mengikuti Al-Quran, juga mengikuti hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, taraktukum atau taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Kata Rasul, aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitaballah Al-Quran dan sunnahku, yaitu hadis-hadisku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja. Contoh, antum bisa ndak melaksanakan firman Allah, wa aqimus salat, dirikan salat, tanpa melihat kepada hadis Rasul? Bisa ndak? Ada nggak dalam Al-Quran ayat-ayat tentang tata cara salat berserta waktu-waktunya? Ada nggak? Tidak bisa. Maka sekali lagi, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini seperti dua kalimat syahadat. Sah nggak orang masuk Islam hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah? Tidak sah. Harus ditambah apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah nggak hanya mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tidak sah. Harus apa? Dua kalimat syahadat. Makanya kalau yang masih kita ingat sejak pelajaran SD, rukun Islam yang pertama apa? Dua kalimat syahadat. Dua kalimat namun dijadikan apa? Satu kesatuan. Rukun yang pertama, dua kalimat apa? Syahadat. Rukun yang kedua apa? Salat. Artinya apa? Dua kalimat syahadat ini satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Seperti dua sisi mata uang yang nggak mungkin bisa dipisahkan. Demikian pula Al-Quran dan As-Sunnah. Terlebih lagi, kata para ulama, sebagaimana kata ulama salaf yang bernama Makhul rahimahullah, beliau mengatakan, Al-Qur'anu ila sunnah ahwaju minas sunnati ilal Qur'an. Al-Quran lebih butuh kepada sunnah Rasul daripada sunnah Rasul kepada apa? Al-Quran. Artinya apa? Sunnahnya Rasul, hadisnya Rasul tentunya yang sahih, ini sangat amat diperlukan dalam memahami Al-Quran. Contoh tadi, Allah mengatakan wa aqimus salat, dirikanlah salat. Namun tata caranya, waktu-waktunya
hanya ada pada apa? Hadis Rasulullah SAW. Maka kata Syekh di sini yang kedua, tafsirul Quran bil hadis. Tafsir Quran dengan hadis Rasul. Wa huwa muwaddihun lil Quran. Dan al hadis itu sebagai penjelas bagi Al-Quran. Ini saya nukilkan juga ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsirnya tadi. Setelah menjelaskan tadi bahwasanya kalau tidak ditemukan tafsir ayat dengan ayat, maka kata Imam Ibnu Katsir wajib kita mentafsirkan ayat dengan sunnah Rasul, dengan hadis Rasul, karena sunnahnya Rasul penjelas bagi ayat Al-Quran. Kemudian Ibnu Katsir menukil ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Syafi'i? Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, kullu ma hakama bihi Rasul SAW fahuwa mimma fahimahu minal Quran. Semua yang dihukumi oleh Rasul, yang dijelaskan oleh Rasul, maka itulah yang dipahami oleh Rasul dari Al-Quranul Karim. Dan Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran setelah Allah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul bersabda, ala wa inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberi yang semisal dengan Al-Quran. Artinya hadis Rasul itu sejajar dengan Al-Quran dalam masalah hujjah, dalil. Dua-duanya sebagai pedoman hukum kaum muslimin, sebagai dalil, ya, hujjah bagi kaum muslimin. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya dengan Al-Quran, harus dengan hadis. Tidak harus ada dua-duanya, dalam artian dalilnya harus ada pada Al-Quran dan hadis. Cukup misalnya dalam satu hadis itu yang penting sahih sebagai ad-dalil. Ini Al-Quran dan sunnah sejajar dalam masalah hujjah dalil. Cuma dalam masalah pahala beda. Dalam artian kalau kita membaca Al-Quran kata Rasul, satu huruf mendapat satu pahala, dilipat gandakan menjadi 10. Alif lam mim itu 3 huruf mendapat 30 apa? Kebaikan pahala. Beda dengan membaca apa? Hadis. Ya, satu huruf dalam hadis tidak sama pahalanya dengan membaca apa? Al-Quran. Jadi tolong dibedakan persamaan Al-Quran dan sunnah dalam masalah dalil. Dua-duanya sebagai dalil, sebagai hujjah. Namun perbedaannya banyak sekali. Kalau kita membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awud. Idza qara'tal Quran fasta'id billah. Membaca satu huruf Al-Quran mendapatkan satu pahala, dilipat gandakan menjadi 10. Beda dengan membaca hadis. Jadi tolong dibedakan dua hal tersebut. Ada perbedaan, ada persamaannya. Disebutkan di sini sebagian contoh al-hadis, sabda Rasul yang mentafsirkan Al-Quran. Contohnya kata-kata as-sirat, ihdinas siratal mustaqim. As-sirat ditafsirkan oleh Rasul dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-Islam. Yang dimaksud dengan as-sirat adalah al-Islam, agama Islam. Demikian pula Rasul mentafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah al-Yahud, dan ad-dallin yang tersesat adalah an-Nasara. Ini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut di ayat ya ini ketika memasuki tafsirnya. Demikian pula kata para ulama, Rasul mentafsirkan arti
dari ayat Allah Subhanahu wa taala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam surat Yunus kalau tidak salah, Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan wa ziyadah, dan tambahannya. Rasul mentafsirkan orang-orang yang berbuat kebaikan baginya al-husna, kebaikan, yaitu surga. Dan tambahannya, apa tambahannya? Melihat kepada wajah Allah di hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menganugerahkan kepada kita kenikmatan melihat kepada wajahnya, yang mana Rasul sendiri pernah berdoa, as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik, ya Allah, aku mohon kepadamu melihat kepada wajahmu. Intinya sekali lagi, Rasul mentafsirkan ayat tadi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian sekedar tambahan, kata para ulama ada 4 tugas as-sunnah atau al-hadis terhadap Al-Quran. Ada 4 tugas al-hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Seperti misalnya Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, beribadalah kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik. Rasul menegaskan, menekankan, menguatkan lagi lewat sabda beliau, terutama pada waktu itu kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri haqqullah alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Mu'ad mengatakan Allah wa rasul alam, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan haqqullah alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bi syai'an. Hak Allah atas hamba, yaitu hamba wajib beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ini hadis menguatkan apa yang ada dalam ayat Al-Quran. Al-Quran mengatakan tadi, wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat, tunaikan zakat. Rasul mengatakan bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 hal. Di antaranya iqamis shalah wa itaiz zakat, mendirikan salat, menunaikan zakat. Hadis datang untuk menguatkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kemudian tugas al-hadis yang kedua terhadap Al-Quran, menjelaskan yang belum jelas dalam Al-Quran. Ini ada 4 poinnya. Ya, kalau bisa dikatakan 2A, 2B, 2C, 2D. Menjelaskan yang belum jelas dalam Al-Quran. Yang pertama, tafsilul mujmal, memperinci yang masih global dalam Al-Quran. Seperti tadi contohnya, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, ini secara global dalam Al-Quran. Perinciannya di mana? Dalam apa? Al-hadis. Kata Rasul, idza qumta ila sholati fakabbir, jika engkau mau salat langsung takbirlah, takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara al-Quran, kemudian bacalah Al-Fatihah dan surat setelahnya. Ini perinciannya dalam sunnah Rasul, dalam hadis Rasul. Ini namanya tafsirul mujmal, hadis memperinci yang masih global dalam Al-Quran. Masalah zakat misalnya, berapa zakatul fitr, apa yang dikeluarkan pada zakatul fitr, nggak ada perinciannya dalam apa? Al-Quran. Yang ada dalam apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah perincian puasa, perincian masalah ibadah manasik haji, hanya ada pada as-sunnah. Ini hadis atau sunnah Rasul memperinci yang masih global dalam Al-Quran. Yang 2B, yaitu taqyidul mutlak, mengikat yang masih mutlak dalam Al-Quran. Kata para ulama, contohnya
ayat wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Dalam ayat ini namanya tangan itu secara mutlak dari ujung jari sampai lengan. Tapi dalam hadis diikat, tidak semutlak itu, yaitu ya hanya dari pergelangan tangan saja. Ini hadis mengikat yang masih mutlak dalam Al-Quran. Yang kedua C, takhsisul am, mengkhususkan yang masih umum dalam Al-Quran. Seperti contohnya tadi, arti zalim dalam surat Al-An'am ayat 82. Zalim itu dalam ayat tersebut masih umum. Karena kedzaliman itu kata para ulama ada 3. Kedzaliman hamba terhadap dirinya, ketika hamba itu tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka atau dia berbuat maksiat kepada Allah, dia menzalimi dirinya. Ada kedzaliman hamba terhadap dirinya, ada kedzaliman antara hamba dengan hamba, ada lagi kedzaliman yang sangat besar, yaitu tadi kesyirikan. Arti zalim itu masih umum. Datanglah as-sunnah al-hadits mengkhususkan arti zalim adalah kesyirikan dalam ayat tadi. Kemudian yang kedua D, yaitu taudhihul muskil, menjelaskan, menerangkan yang masih samar-samar dalam Al-Quran. Contohnya kata para ulama, ayat tentang makan sahur di bulan puasa atau ketika puasa. Ayatnya berbunyi, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah sampai jelas minal khaytil kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Sebagian sahabat saja tidak bisa memahami ayat tersebut, apa maksud benang putih dari benang hitam. Rasul pun menjelaskan, yaitu selesai makan sahur ketika datangnya fajar shadiq, waktu azan subuh. Hadis menjelaskan yang masih samar-samar dalam Al-Quran. Ini 4 poin hadis menjelaskan yang belum jelas dalam Al-Quran. Yang ketiga, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.